أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علوما تنفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا برحمتك يا أرحم الراحمين Tibtum wa taba mansyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir halaman 429. Baik. Bab berikutnya adalah kami syuhada. Walima summiya syahidan wa ma'na syahadah. Bab syuhada itu ada berapa? Kenapa mereka disebut sebagai syuhada atau syahid, dan apa makna syahadah itu? Yang pertama adalah apa yang disampaikan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, man fassala fi sabilin famata aw qutil fahuwa syahid aw waqasahu farasuhu aw ba'iruhu aw ladaghathu hamatun aw mata ala firashihi bi hadfin insyaallah innahu syahidun wa inna lahu jannah. Barang siapa yang ikut serta di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik hanya mempersiapkan bekal. Man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Siapa yang mempersiapkan bekal seorang yang berperang, maka sungguh dia juga mendapatkan pahala orang yang berperang tersebut. Siapa yang menempuh satu jalan di jalan Allah Subhanahu wa taala kemudian dia mati atau qutil atau fahuwa syahid, atau terbunuh, mati atau terbunuh. Karena bisa jadi matinya bukan karena terbunuh, bisa jadi nggak pernah berhadap-hadapan dengan pasukan musuh, tiba-tiba melihat pasukan besar bersenjata lengkap, tiba-tiba serangan jantung, Pak. Nah, kaget dia kan, nggak pernahnya ngangkat senjata, nggak pernah melihat pasukan yang badannya gede-gede, ya, tiba-tiba serangan jantung, ya, mati dia. Atau waqasahu farasu wa ba'irum, atau terpelanting dari kudanya atau untanya. Nggak biasa naik kuda, betul naik kuda, kemudian asal pecut lagi. Tiba-tiba kudanya berdiri gitu ya, jatuh ke belakang, waqasah, dia terpelanting, terlempar, jatuh, mati. Baik dari kuda ataupun unta. Auladagatu hamatun,
Atau ya, di medan perang katakanlah tercaplok ladaga, tercaplok ular, kalajengking, berperang di hutan tiba-tiba diterkam buaya misalnya, atau digigit serigala misalnya, dan seterusnya. Matinya karena itu. Au mata ala firashihi, atau matinya ketika sedang istirahat di atas kasurnya, tapi masih dalam kondisi perang fi sabilillah. Ya. Kalau orang zaman dulu itu perangnya itu ada waktunya, Pak. Ya, perang itu dari pagi sampai sore, malam itu istirahat. Kayak dalam perang Badar itu perangnya pagi sampai sore. Malamnya Allah hadiahkan kaum muslimin rasa ngantuk. Kemudian orang-orang kafir Quraisy Makkah itu pesta-pesta. Ya. Pesta-pesta. Biasa mereka malamnya itu apa? Joget-joget, nari-nari, minum khamr, ya, kemudian makan-makan, pesta-pesta. Makanya kalau mereka perang pasti bawa perempuan. Ya, budak-budak perempuan itu di bawah sebagai pelayan-pelayan mereka. Nah, kaum muslimin itu idh yughashshikumun nu'as, dikasih rasa ngantuk sama Allah, sehingga malam itu tidurnya cepat. Nah, besok paginya mereka teler sempoyongan, kaum muslimin seger. Makanya rahasianya dibikin ngantuk sama Allah. Pertolongannya adalah ngantuk. Ya, itu pertolongan Allah ternyata. Kecuali kalau ngantuknya khutbah Jumat, itu bukan pertolongan Allah ya. Jangan sampai disimpulkan semua ngantuk pertolongan Allah. Ya. Ya. Artinya apa? Ya, peperangannya pagi sampai sore, malamnya tidak ada perang. Ya. Nanti mulai lagi pagi lagi, begitu mereka. Zaman dulu. Nah, ketika istirahat di tenda meninggal, mati. Ya. Maka semuanya adalah innahu syahid wa innalahul jannah. Semuanya adalah syahid dan bagi masing-masing adalah syurga. Ya. Baik yang dari sejak mempersiapkan perbekalannya sampai ikut, bahkan mati di perjalanan, atau terbunuh, atau terpelanting terlempar hewan tunggangannya, atau dicaplok hewan-hewan buas, hewan-hewan berbisa, atau mati di atas tempat tidur sekalipun. Ya, semua syahid. Kemudian hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asy-syuhada khamsah. Syuhada itu ada 5 kategori. Pertama al-mabtun, yaitu orang-orang yang kena penyakit di area perut atau penyakit dalam. Dan penyakit dalam itu sebab utamanya adalah perut. Kata Nabi SAW, tidak ada satupun anggota tubuh dari manusia atau dari anak Adam yang lebih berbahaya daripada perutnya. Ya. Sehingga kalau dalam ilmu kedokteran itu, ya, spesialis penyakit dalam pasti ngelihatnya mana? Lingkar perutnya dulu, Pak. Masya Allah. Ya, saya kalau ketemu kakak saya itu sering disuruh cek lagi lingkar perut saya, tanya berapa ini, Masya Allah. Karena dia penyakit dalam. Laki-laki itu batasannya berapa ya? 90 ya? Atau berapa itu? Saya lupa. Perempuan itu 80 sekian. Lebih dari itu, berarti tanda tidak sehat apa yang dalam perutnya, kata beliau. Ya. Kemudian saya bercandain aja. Habis kita pulang, jamaah dapat 1 kotak, itu 2 kotak dikasih sama jamaah. Subhanallah. Ya, berkat-berkat itu ya. Masya Allah. Nah, mabtun, penyakit yang berawal dari perut, apapun itu. Ya, bisa diabetes, bisa kemudian jantung, bisa stroke, bisa ginjal, ya, bisa usus dan seterusnya. Mabtun. Maka siapa yang mati, dalam hadisnya disebut man qatalahu batnuhu fahuwa syahid. Siapa yang dibunuh oleh perutnya sendiri. Itu arti secara letter luck-nya. Ya, siapa yang dibunuh oleh perutnya sendiri, fahuwa syahid, maka dia syahid. Artinya sebab wafatnya gara-gara penyakit yang ditimbulkan dari perutnya. Itu satu.
Semoga Allah sehatkan, afiatkan kita semua ya. Tapi enggak juga, Pak, tenang saja. Yang perutnya kurus juga mati cepat juga banyak, tenang aja ini. Ya. Betul ya? Intinya ajal sudah. Mau perut gemuk, mau perut kurus sama saja. Ya. Yang penting amal solehnya banyak, gitu ya. Nah, insyaallah. Kemudian yang kedua, wal mat'un, yang terkena ta'un, ya wabah. Mati di zaman wabah Covid, ya. Wabah malaria, wabah malarindu. Oh, ini malarindu tidak ya? Wabah apa lagi Pak kira-kira? DBD ya? DBD itu apa? Nyamuknya Aedes aegypti. Itu nyamuknya perempuan itu Pak, betina. Kalau laki-laki dia Aedes aegypto gitu ya. Ada Anto, ada Santi ya. Kalau Santi perempuan. Dan memang nyamuk yang makan darah itu perempuan, betina. Makanya Allah sebut, innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Al-Baqarah 26 ya. Tentang nyamuk betina. Karena yang membedakan nyamuk betina dan nyamuk jantan adalah makanannya. Nah, nyamuk betina itu makanannya darah mamalia, kerbau, manusia, ya, dan seterusnya. Jadi mereka yang wafat di zaman wabah, ya, mereka termasuk syahid. Berikutnya adalah wal ghariq, yaitu yang tenggelam, ya, tenggelam atau ditenggelamkan. Yang jelas matinya adalah di air, baik di laut ataupun di danau ataupun di sungai ataupun di kali, ya. Yang jelas bukan di comberan, berarti nggak mungkin tenggelam di comberan, ya, di samudra, baik langsung ataupun ada sebab antaranya. Misalnya apa? Terseret arus dari pantai kemudian ketarik, ya, itu juga ada kan kemungkinannya. Atau kemudian pesawat, ya, wal'iyadzubillah, kemudian hilang kendali, jatuhnya di laut, tenggelam di sana. Atau misalnya apa? Misalnya tsunami, gitu ya. Tsunami itu limpahan air lautnya ke darat. Walaupun matinya sebelum tsunami itu masih daratan, tapi ketika tsunami sudah menjadi lautan, dia tenggelam dalam air itu. Ya. Atau misalnya, ya, kapal terbalik misalnya, dan lain sebagainya. Ya. Atau yang memang snorkeling, misalnya diving, snorkeling, ya, dia nyelam, kehabisan oksigen, hatta penyelam sekalipun. Gitu ya. Semua yang tenggelam, baik sengaja ataupun tidak sengaja, baik tanpa bekal oksigen ataupun karena oksigennya habis, baik kemudian awalnya di darat terseret ke laut atau memang sudah di laut dan seterusnya, semua gharik, yang tenggelam, ya. Atau di kolam renang, ada juga yang suka tenggelam di kolam renang, ya. Dulu di zaman awal-awal komplek yang di sana itu, katanya sering ada beberapa kali ya kasus yang tenggelam, ya. Katanya wallahu alam itu bekas kuburan katanya. Ya. Jadi dibikin kolam renang, dia minta jatah ada gitu ya. Nah, ini nggak boleh kita percaya ini yang begini-gini. Cuman katanya begitu, selentingan, ya. Dan tidak boleh kita percaya. Berikutnya sahibul hadam. Yang keempat adalah mereka yang wafatnya disebabkan karena tertimpa reruntuhan. Mau tertimpa bangunan, gedung, ya rahmatullah, ataupun tertimpa bangunan masjid. Seperti kasus di pesantren di daerah mana itu? Sidoarjo. Ya, sahibul hadam, mahdum, yang tertimpa reruntuhan. Ya, saudara kita di Gaza dibom, bangunannya 10 lantai. Kemudian ke bawah langsung tertimpa reruntuhan. Walaupun mereka tidak ikut perang, tidak ikut angkat senjata, tapi mereka berada di medan perang dan wafatnya adalah karena tertimpa reruntuhan. Ya, itu yang keempat.
Yang kelima adalah wasyahid fi sabilillah, yaitu yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya dalam An-Nasa'i dari Jabir bin Abdullah, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, asy-syuhada'u sab'atun siwal qatl fi sabilillah. Syuhada itu ada 7 golongan selain yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pertama al-mat'un, tadi sudah, yang dalam kondisi ta'un atau wabah, wal mabtun yang gara-gara perut sudah, wal gharqu tenggelam sudah, yang keempat adalah al-haraq atau al-hirq, ihtiraq, yaitu kebakaran, yang wafatnya karena kebakaran, baik yang terbakar ataupun yang kehabisan oksigen, ya, seperti yang terjadi di seberang Brimob ya, waktu 2 tahun yang lalu kalau saya nggak salah. Satu ruko 3 lantai, kemudian ada seorang anak yang wafat di lantai ketiga, satu lagi saudara kandungnya berhasil menyelamatkan diri dengan izin Allah. Kemudian yang satu ini ketika dievakuasi ternyata badannya utuh, tidak terbakar, ya, ternyata wafatnya karena kehabisan oksigen, paru-parunya hitam atau apa gitu, ya. Jadi karena kehabisan oksigen, ya, ketika kebakaran mengeluarkan asap, dihirup lama-kelamaan penuh, yang harusnya dihirup oksigen malah asap. Asap itu apa zatnya, Pak? Hah? Apa? Apa? Hah? CO2, karbon dioksida? Hah? Bukan mono, dioksida apa mono? Ya, dioksida ya. Nah, ini sudah lupa kita pelajaran itu ya. Jadi kehabisan, walaupun kondisinya tidak terbakar secara fisik, atau yang memang bukan karena api, tapi ada unsur terbakarnya. Apa contohnya? Ledakan atau roket misalnya, atau percikan sekalipun. Ya, kalau misalnya dia tembus, misalnya percikan apa? Bom, kemudian terkena badan, kemudian unsur apinya bisa melukai, ya, itu meninggal dunia karena unsur api yang dihasilkan. Sebagaimana kebakaran pun berasal dari unsur api. Kalau yang matinya gara-gara bakar sate gimana, Pak? Hah? Nah, itu nggak masuk ya. Ya, bakar sate tiba-tiba mati, ya, ini nggak termasuk, ya, karena asapnya ini bukan termasuk asap yang hasil kebakarannya, ya. Kemudian yang kelima adalah sahib dzatil junub walladzi yamut tahtal hadam wal mar'ah tamutu bijima'in atau bijam'in, ya, wa qila hiya allati tamut min al-wiladah wa waladiha fi batniha qad tamma khalquh, wa qila idza matat min an-nifas fa hiya shahidah sawa'an alqat waladaha aw matat wa huwa fi batniha. Waqila allati tamutu bakran atau bikran lam yamassaha ar-rijal, waqila allati tamut qabla an tahid. Ya, ini ada beberapa makna, yaitu selanjutnya adalah orang-orang yang sahib dzatil junub, ya, kemudian yang mati di bawah reruntuhan, dan perempuan yang mati gara-gara jama'. Ini ada beberapa makna. Yang pertama adalah perempuan yang wafat, meninggal dunia disebabkan karena melahirkan sementara anaknya masih dalam perut, ya, jadi belum lahiran. Jadi proses melahirkan biasanya karena apa, Pak? Kehabisan darah, ya. Karena kehabisan darah atau darah tinggi, ya, ketika ngeden gitu ya, nafasnya tidak stabil, nafasnya tidak teratur, ngos-ngosan, maka gagal nafas gitu ya, padahal anaknya masih di dalam. Ini makna yang pertama, perempuan tadi syahid. Yang kedua adalah mereka yang mati ketika dalam kondisi nifas, termasuk syahid, ya. Karena nifas ini adalah membersihkan darah-darah pasca proses melahirkan, jadi masih diikut sertakan sebagai proses melahirkan. Nah, wafat dalam kondisi nifas, lemes, pendarahan gitu, kurang vitamin, tiap malam begadang, makan kurang, nyusuin anak, ngurusin anak bayi, akhirnya apa? Tumbang juga, ya. Atau misalnya apa yang baby blues gitu ya,
mungkin stres kali ngelihat anaknya akhirnya baby blues dan seterusnya, akhirnya depresi dan seterusnya misalnya, kemudian wafat dalam kondisi masih nifas. Kemudian ya, yang mati dalam kondisi masih gadis, belum tersentuh laki-laki seorang pun. Ya. Dan dijelaskan dengan pendapat berikutnya adalah yang sebelum haidnya, perempuan bakran atau bikran, perempuan gadis atau perempuan yang belum haid. Ada dua makna. Kalau yang haid, yang belum haid memang karena belum baligh. Tapi kalau yang sudah haid tapi belum disentuh laki-laki, ya kita bilang apa? Anak perawan gitu ya, anak gadis. Selama belum haid, selama belum nikah, maka posisi ketika meninggal dunia disebut dengan, dikategorikan sebagai syahid. Selama menjaga kehormatan. Ya. Ini nikah belum tapi kawin sering, nauzubillah min dzalik ya. Ini tidak termasuk kategori yang syahid kalau meninggalnya sebelum nikah. Ya. Tapi difokuskan orang yang menjaga kehormatan dirinya sebelum nikah dan Allah wafatkan. Nah. Kemudian wa fi jamil lughatan dhammul jim wa kasriha wa fi ba'd al-athal al-majnub syahid yuridu sahibul junub. Ya, ini tadi makna dari sahibul junub, zatil junub wa huwa syawsah, ya, dan seterusnya. Baik. Berikutnya adalah hadis yang lain dari Al-Imam An-Nasa'i, Suwaid bin Muqarrin, man qutila duna mazlamatin fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh ketika dalam kondisi dizalimi, dalam kondisi kezaliman, terbunuh, maka fahuwa syahid. Ya. Terbunuhnya karena unsur kezaliman seseorang, baik secara sistematis ataupun tidak sistematis. Misalnya apa? Pelaparan massal, ya, pemboikotan, embargo misalnya, ya, seperti di Gaza. Mereka tidak perang Pak, tapi dilaparkan secara massal di bawah kezaliman yang luar biasa. Dengan cara apa? Pintu gerbang Rafah ditutup. Ini sebelum 15 Oktober kemarin ya, atau 12 Oktober yang lalu kurang lebih ya, tentang gencatan senjata perdamaian gitu ya. Mudah-mudahan berlangsung lama ini, sebab tabiat Israel suka melanggar perjanjian ya. Sehingga pelaparan massal ini matinya karena apa? Karena kezaliman, di penjara, dia tidak bersalah, di penjara, matinya karena penyiksaan, kezaliman ya. Kita lihat tawanan-tawanan Palestina dan tawanan-tawanan Israel. Tawanan jenazahnya orang Israel saja masih baik-baik saja Pak. Itu jenazah ya. Tapi tawanan Palestina yang dikeluarkan kan pergantiannya 2.000 ditukar dengan 20 kan ya. Ya. Nah ini ada yang macam-macam ya. Ada yang buta, ada yang kemudian apa namanya, telinganya jadi tuli sebelah, kemudian ada yang rada pincang jalannya, dan semua hasil penyiksaan. Dan itu yang bebas. Yang meninggal dunia lebih banyak lagi. Ada salah seorang guru kami, beliau orang Aceh. Satu waktu ada orang Palestina yang datang ke Aceh dalam rangka aksi solidaritas. Kemudian beliau cerita bahwa beliau termasuk yang mendapatkan kesempatan pertukaran tawanan dulu ya, di tahun-tahun tertentu. Beliau katakan, saya ini dihukum sama Israel 100 tahun penjara. 100 tahun penjara. Apa maknanya 100 tahun Pak? Jadi kalau baru menjalani penahanan selama 20 tahun kemudian meninggal dunia, maka jasadnya pun masih ditahan selama 80 tahun lagi, baru dikembalikan. Luar biasa ya. Dan kata beliau, ada yang kemudian masa hukumannya sampai di putusan hakim itu 1000 tahun penjara. Bayangin, ini otak Firaunnya parah sekali emang nih ya. Gimana caranya di penjara 1000 tahun coba? Sementara kata beliau 100 tahun saja
Itu jasadnya benar-benar diserahkan, hidup atau mati setelah 100 tahun. Makanya salah satu caranya adalah apa? Penukaran tawanan. Ya. Dan orang Israel tuh nggak bisa kalau digituin. Ya. Satu tentara Khalid saja, Gilad Khalid waktu itu berharga banget buat mereka. Dan perang kemarin, Mujahidin Palestina itu menawan banyak sekali tentara. Jadi luar biasa angka yang bisa ditawarkan itu untuk pembebasan. Nah, kalau dibunuh atau meninggalnya dalam kondisi seperti tadi, dizolimi, kemudian disiksa, difitnah, dipenjara dan seterusnya, maka disebut juga sebagai syahid. Ya. Kemudian dalam riwayat lain dalam Sunan Tirmidzi dan juga Abu Dawud dan Nasa'i dari Sa'id bin Zaid, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasul bersabda, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapapun yang meninggal dan kemudian disebabkan karena terbunuh akibat membela hartanya, maka dia syahid. Ada orang mau dirampok tasnya Pak di jalan, lagi di motor, kemudian dia tahan tas itu. Nah, akhirnya berebutanlah, tarik-tarikan. Akhirnya sang korban terlepaslah stangnya, terseretlah motornya, kemudian kepalanya nyeret aspal gitu ya, terpelanting dan sebagainya, sehingga tiba-tiba misalnya qadarullah meninggal di tempat. Nah, dia meninggal disebabkan karena membela harta. Kata Nabi SAW, meninggalnya dalam kondisi syahid. Siapapun yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia posisinya syahid. Kemudian wan qutila duna damihi fa huwa syahid. Orang-orang yang membela darahnya, membela nyawanya, ya, kemudian terbunuh, dan dia juga statusnya syahid. Ya, misalnya dia ditaruh celurit misalnya di sini ya. Kemudian dia tangkis kan? Dia tangkis, kemudian tangannya luka. Ya. Malingnya kabur. Pendarahanlah tangannya. Enggak ada orang yang nolong. Dan matinya karena pendarahan tadi, membela darahnya supaya tidak tertumpah, justru malah darahnya tertumpah, kehabisan darah, dia meninggal dan statusnya pun sebagai syahid. Wa man qutila duna dinihi fa huwa syahid. Siapapun yang terbunuh karena membela agama, maka dia juga syahid. Mengatakan kalimat yang benar, membela Al-Quran, membela kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Ada orang menggambar karikatur Nabi SAW. Terus dia bilang, kalau berani kita duel saja di lapangan terbuka, tangan kosong katanya. Ini dalam rangka membela agama, kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Ketika dia membela, katakanlah qadarullah dia mati atau meninggal dunia, terbunuh, maka meninggalnya pun sebagai syahid, karena menjaga kemuliaan agama. Ya. Kemudian man qutila duna ahli fahuwa syahid. Dan siapapun yang meninggal karena membela kehormatan keluarganya pun syahid. Ya. Termasuk kehormatan dirinya, kehormatan keluarga atau kehormatan dirinya. Contohnya adalah apa? Ketika ada orang wal'iyadzubillah mau diperkosa, kemudian dia teriak, tiba-tiba mulutnya dikekep sama bantal, akhirnya mati, kehabisan nafas. Allah menyelamatkan dia dari ternodanya kehormatan, walaupun resikonya adalah hilangnya nyawa. Maka wafatnya pun dalam kondisi syahid. Dan berikutnya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dari Ibnu Abbas, hadis riwayat Ibnu Majah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mautu ghurbah syahadah, mautul gharib syahadah. Matinya orang asing adalah syahid. Maksudnya apa? Kita meninggal di tempat asing, di tempat yang bukan tempat kita. Lagi melakukan safar, tersesat di gua, tersesat kemudian di gunung, tersesat di lembah, tersesat di laut, gitu ya. Asing, kita terasing. Nggak ada orang yang kenal kita, kita bingung meminta tolong siapa, kemudian bertahan hidup pun susah. Pada akhirnya kita meninggal dunia dalam kondisi keterasingan, ketika tidak ada satupun yang bisa kita minta bantuannya. Ya, ada orang yang naik gunung salah rute, tiba-tiba rutenya ke kawah dia. Terasing sekian lama, dia tembakin senter, nggak ada juga yang ngelihat gitu kan.
dia minta pertolongan, dia teriak dan seterusnya, dia kontak sana kasih sandi dan seterusnya, akhirnya enggak ada yang nolongin juga. Mati dalam kondisi keterasingan, tidak ada bantuan. Juga disebut dengan mati syahadah. Ya. Dan ini juga ditegaskan oleh hadis Anas bin Malik, qala Rasulullah SAW, man mata ghariban mata syahidan. Siapa yang mati dalam kondisi terasing maka matinya juga dalam kondisi syahid. Berikutnya adalah man mata maridan mata syahidan. Siapa yang meninggal dalam kondisi sakit juga matinya sebagai syahid. Dan ini dikhususkan kata para ulama, fa in kana sabira, kalau dia menyikapi sakitnya dengan kesabaran, bukan dengan suudzon sama Allah, bukan dengan protes, bukan dengan kemudian berkeluh kesah, bukan dengan teriak-teriak, ya, menyalah-nyalahkan, mengutuk-ngutuk misalnya, ya. Selama dia sikapi dengan sabar dalam sakitnya, ketika dia sakit maka Allah wafatkan dia sebagai seorang syahid. Nah, berikutnya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dalam riwayat Tirmidzi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man qala hina yusbih 3 marrat a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim wa qara 3 ayat min akhir surah al-hasyr waqalallahu bihi 70,000 malak yusalluna 'alaihi hatta yumsiya fa in mata min yaumihi mata syahidan man qara hina yumsi fakadzalik. Siapa yang setiap pagi membaca 3 kali a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim dan 3 ayat terakhir surat al-hasyr. Apa saja ayatnya, Pak? Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu wal malikul quddus assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari wal musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Setiap pagi dan petang membaca 3 kali masing-masing. Dimulai dengan a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadah dan seterusnya. Kalau dia meninggal dunia, dibaca pagi 3 kali. Kalau dia meninggal dunia antara rentang setelah membaca itu sampai datangnya sore, maka meninggal dalam kondisi syahid. Dan siapa yang membacanya di sore hari juga dengan hal yang sama, 3 kali a'udzubillahi minasyaitonir rajim tadi, a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, dan 3 ayat terakhir surat al-hasyr dibaca di sore hari. Kalau dia meninggal dunia di antara rentang sore sampai besok paginya, maka mata syahidan, ya, dia juga akan meninggal dalam kondisi syahid. Kemudian Allah akan berikan kepadanya, Allah akan utus untuknya 70,000 malak, yaitu 70.000 malaikat yusalluna alaihi, yang selalu mendoakan orang tersebut. Kalau dibaca pagi, 70.000 malaikat akan mendoakannya sampai sore. Kalau dibacanya sore, 70.000 malaikat akan mendoakannya sampai besok pagi. Ya. Ini amalan yang baik, ya, yang bagus untuk bisa kita lakukan. Kemudian man qara'a akhir surat al-hasyr ila akhiriha, ya, famata min lailatihi mata syahidan. Dalam hadis riwayat Anas bin Malik juga sama. Siapa yang baca akhir surat al-hasyr, ya, maka ketika dia mati di malam harinya, maka matinya sebagai syahid. Berikutnya adalah apa yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Anas, in istata'ta, kalau anda bisa, antakuna abadan ala wudu'in faf'al, kalau anda bisa seumur hidup selalu dalam kondisi berwudu, lakukanlah. Batal wudu, wudu lagi, batal wudu, wudu lagi, batal wudu, wudu lagi. Sepanjang hidup kalau anda bisa, selalulah menjaga wudu. Fa inna malakal mauti idza qabada ruhal abdi wa huwa ala wudu'in kutibat lahu syahadah. Karena sesungguhnya malaikat maut ketika mencabut nyawa seorang hamba sementara dia dalam kondisi berwudu, saat mencabut nyawanya, maka sang hamba tadi dikategorikan matinya pun mati sebagai syahid. Ya, jadi banyak sekali ini peluangnya kita, Pak. Kalau Indonesia mah perang nggak mungkin. Untuk hari ini, nggak tahu besok, dan seterusnya. Ya, kita bukan Palestina hari ini, tapi bisa jadi satu saat Allah berikan kesempatan buat kita. Ya, karena al-jihad fi sabilillah asma amanina, jihad dengan Allah adalah cita-cita tertinggi kita, ya, atau jalan kita, dan mati di jalan Allah adalah cita-cita tertinggi kita.
Kemudian man sallat duha dari Ibnu Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sallat duha, siapa yang terbiasa salat duha, wa shama thalathata ayyamin kulli syahri, dan terbiasa salat dan terbiasa puasa 3 hari setiap bulan, yaitu ayyamul bid 13, 14, 15. Wa lam yatrukil witra fi hadarin wala safar, dan tidak pernah meninggalkan 1 rakaat witir sebelum tidur, baik dalam kondisi bermukim ataupun dalam kondisi safar. Jadi dimanapun sebelum tidur, mau lagi safar ataupun tinggal di rumah, mau ada acara atau tidak ada acara, setiap sebelum tidur salat witir 1 rakaat saja minimal. Salat duha minimal 2 rakaat, puasa 3 hari setiap bulan, dan witir setiap sebelum tidur, baik dalam kondisi safar ataupun tidak safar. Maka ketika meninggal dunia, kutiba lahu ajru syahidin, maka akan Allah tuliskan untuknya pahala orang syahid. Istiqamah 3 hal saja, itu juga membantu kita untuk mendapatkan pahala syahid. Kemudian berikutnya dari Abu Hurairah dan Abu Dzar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala idza jaa al-mautu talibal ilmi wa huwa ala halihi mata syahidan, siapa orang yang ketika kematian datang kepadanya saat dia sedang menuntut ilmu, maka kematiannya adalah kematian yang mendatangkan kesyahidan. Ya. Dan orang-orang yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu, dia di jalan Allah sampai dia pulang, maka ketika dia mati di jalan Allah saat menuntut ilmu, maka matinya sebagai syahid. Saya dulu di Mesir punya teman, ya, yang meninggalnya di sana, ya, sedang menuntut ilmu tentu. Akhirnya dimakamkannya pun di sana, tidak dipulangkan ke Indonesia. Ya. Ada yang subhanallah, adik kelas saya itu, karena di Mesir itu bangunannya ke atas gitu ya, apartemen gitu tempat tinggalnya, itu qadarullah temannya ngunci pintu flatnya, dan beliau lupa bawa kunci, sementara jendela kebuka. Maka beliau memanjat, kemudian merayap kayak Spiderman begitu ke arah jendela, tiba-tiba jatuh dan kemudian wafat, ya. Kewafatnya sebagai syahid, ya, karena sedang menuntut ilmu, ya, jauh-jauh ke Mesir, ya, lupa belajar ilmu manjatnya. Belajar ilmu nahu sudah, belajar ilmu sharaf sudah, ya, fikih sudah, ilmu manjatnya belum dipelajari. Ya, jangan coba-coba kalau belum belajar. Tapi subhanallah, ya, berarti meninggal dalam kondisi menuntut ilmu, ya, syahid. Kemudian wa ba'dhum yaqul, bahkan sebagian mengatakan laisa bainahu wa bainal anbiya illa darajah wahidah, bahkan orang-orang yang meninggal dunia saat menuntut ilmu, derajat antara mereka dengan para nabi hanya 1 derajat tingkatannya, di bawah para nabi, ya, derajat yang sangat dekat. Dan itu janji Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang-orang beriman dan berilmu itu Allah naikkan derajatnya berderajat-derajat, sampai hanya beda 1 derajat dengan derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Berikutnya, man talaba syahadah sadiqan u'tiha wa illam tusibhu, siapapun yang selalu berharap dalam doanya, Allah wafatkan aku dalam kondisi syahid, maka Allah akan berikan pahala syahidnya walaupun matinya bukan di medan perang, walaupun matinya hanya di atas tempat tidur. Wa in mata ala firashihi, walaupun matinya cuma di atas tempat tidur. Yang penting apa, Pak? Minta saja doa. Ya Allah, tawaffani syahidan, ya Allah wafatkan aku dalam kondisi syahid. Syahid apapun lah. Ya, mau tadi apa namanya menuntut ilmu, ya, yang enak-enak sajalah. Kalau yang dibunuh-bunuh mah jangan, ya. Ya, lagi membela harta, membela nyawa, membela kehormatan, atau misalnya mau dirampok misalnya, atau sakit penyakit dalam, ya, sakit lagi wabah, itu mudah-mudahan enggak lah. Ya, kalaupun yang syahid yang bisa kita ambil apa, Pak? Biasa salat duha, ya kan? Terus puasa 3 hari setiap bulan, biasa salat witir 1. Yang kedua, sedang menuntut ilmu, gitu kan? Nah, alhamdulillah. Kemudian, ya, man sa'alallahu syahadata, man sa'alallaha syahadata bisidqin ballaghallahu manazil asyuhada wa in mata ala firasyi. Siapa yang selalu berminta kepada Allah dan memohon kepadanya syahid dengan segala kejujuran, maka Allah akan sampaikan pada derajat para syuhada, kedudukan para syuhada walaupun matinya di atas kasurnya saja. Wa inna lillahi khalqan min khalqihi
ya'ba lahumudz dzabh aqwaman yaj'alu mautahum ala furashihim wa yuqsim lahum wa yuqassam lahum ujurasy syuhada. Ya. Karena Allah punya makhluk-makhluknya yang dia tidak siap untuk semuanya berjihad tuh. Enggak semua kaum muslimin siap, Pak. Enggak semua kaum muslimin siap mengangkat senjata. Ya. Bukan hanya enggak siap, bahkan ya enggak berani, jangan-jangan kan? Ya, megang senjata enggak berani, belum terbiasa, belum siap dan seterusnya. Kalau syahid itu hanya dibatasi oleh mereka yang matinya di jalan Allah dalam kondisi jihad dan seterusnya, maka syahid ini hanya keutamaan segelintir saja. Nah, sehingga banyaknya riwayat ini Imam Qurtubi ingin menegaskan adalah peluang yang Allah buka seluas-luasnya bahwa semua kita bisa mendapatkan pahala syahid. Sebab apa? Salah satu keutamaan orang yang matinya mati syahid adalah dibebaskan dari azab kubur. Itu poinnya. Ada 5 keutamaan ya. Termasuk adalah bebaskan dari azab kubur dan bisa memberikan syafaat 70 orang keluarganya. Ya. Terakhir, kenapa disebut syahid? Ada beberapa. Yang pertama adalah karena dia sudah menyaksikan. Syahid artinya menyaksikan. Sudah menyaksikan syurga bahkan sebelum nyawanya dicabut. Jadi malaikat maut sebelum datang, syurganya sudah ditampakkan. Makanya jangan heran kalau ada orang yang meninggal dalam kondisi syahid itu banyak yang tersenyum. Ya, karena syurganya sudah ditampakkan. Itulah makna, salah satu makna syahid. Ya. Taib. Ya, li'anna arwahahum uhdarat darussalam, sebab ruhnya sudah dikasih survei surga dulu, sudah dibawa ngeliatin surga dulu, baru kemudian ditaruh lagi dan dicabut lagi oleh malaikat maut. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita pahala syuhada ya, sehingga mendapatkan kenikmatan yang Allah janjikan kalau wafatnya sebagai seorang syuhada. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.